Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Tokyo Playboy Club yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan kehidupan keras para perantau yang tidak mempunyai tempat pulang selain klub malam bernama Tokyo Playboy Club. Daripada berlama-lama, yuk mari kita menonton. Pada awal film kita langsung disuguhkan keributan di bengkel mobil. Rupanya tetangga bengkel tidak terima karena suara berisiknya mengganggu ia yang sedang belajar ujian untuk tahun keempatnya. 3 karyawan bengkel terlibat adu bacot dengan bocah itu. Sampai pada akhirnya si bocah tak diketahui namanya mendekati seorang karyawan yang tidak terusik dengan keributan yang ia buat. Karyawan itu bernama Katsutoshi. Tanpa banyak kata ia langsung menghabisi si bocah itu seketika. Film bergerak memperlihatkan hiruk-pikuk kehidupan kota Tokyo yang sedang sibuk. Setiap sudutnya dipenuhi gemerlap lampu sampai gang-gang sempitnya. Di suatu gang terlihat seorang pria dicegat oleh pria lain bernama Takahiro. Ternyata Takahiro menawarkan jasa wanita penghibur pada pria yang berpakaian rapi dan terlihat seperti punya banyak uang. Padahal yang sebenarnya terjadi malahan pria itu seorang pengangguran yang sedang mencari kerja. Tapi Takahiro tampak menyeret pria itu untuk mencoba servis di tempat kerjanya yang bernama Tokyo Playboy Club. Ia memanggil bosnya yang bernama Seikichi karena kedatangan tamu yang ia paksa dari jalanan. Selepas Takahiro selesai bekerja, pacarnya yang bernama Hiromi mengajaknya bertemu untuk bicara serius besok hari. Tampaknya hal itu sangat serius sampai tidak bisa dibicarakan malam ini juga. Lalu esok harinya Takahiro terbangun di sebuah rumah sempit yang ia tinggali bersama pacarnya yang lain bernama Eriko. Gadis itu tampak sedang membaca novel dengan serius setelah kehilangan pekerjaannya. Setelah bersenda gurau bersama Eriko, Takahiro pergi untuk menemui Hiromi. Di sisi lain, Seikichi kedatangan tamu mendadak yang tidak ia sangka-sangka adalah Katsutoshi. Rupanya mereka berteman dekat saat masih berada di desa. Kemudian Katsutoshi menyusul Seikichi merantau dan meminta bantuan temannya yang sudah berhasil mendirikan Tokyo Playboy Club meskipun masih mempunyai sedikit pelanggan. Kembali lagi pada kehidupan cinta Takahiro. Hiromi bilang jika ia hamil anak Takahiro. Hal ini membuat Takahiro gemetaran sampai tidak bisa berkata-kata. Awalnya ia memastikan lebih dulu jika itu benar-benar anaknya. Lalu ia masih dengan pikiran penuhnya berkata akan bertanggung jawab dan mengajak Hiromi pergi jauh lalu hidup bersama sebagai keluarga bahagia. Awalnya Hiromi ingin menggugurkan kandungannya melihat Takahiro yang hanya pelayan bar, tapi ia meyakinkan pacarnya jika uang bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian, Takahiro mendapat telepon dari Seikichi yang menyuruhnya untuk menjaga bar selagi dirinya mengobrol dengan Katsutoshi. Mereka membicarakan kehidupan Tokyo yang keras bahkan untuk pemilik bar seperti Seikichi. Di tengah obrolan, Katsutoshi ke toilet namun seorang preman bernama Umezo mencari gara-gara dengannya. Lagi-lagi tanpa banyak kata, Katsutoshi menghabisi Umezo. Hal ini membuat Umezo ngamuk di kafe tersebut sampai terjadi keributan. Seikichi sekuat tenaga menahan Katsutoshi untuk tidak menyerang Umezo dan meminta maaf karena tindakan kasar temannya itu. Setelah itu Seikichi memperingatkan Katsutoshi supaya bisa lebih menahan amarahnya karena Tokyo berbeda dengan kehidupan desa. Jika ia membuat masalah maka urusannya akan panjang. Tapi pesan itu hanya seperti angin lalu bagi Katsutoshi. Diam-diam ia menghabisi anggota Umezo tanpa ampun. Sementara itu Takahiro jenuh menunggu Tokyo Playboy Club yang sepi pelanggan.
Ia tertarik untuk membuka-buka laci dan tidak sengaja menemukan tumpukan uang. Takahiro menganggap uang itu rezeki yang tidak boleh ia sia-siakan. Dengan nekat, ia merampok uangnya lalu berlarian ke rumah Hiromi. Ia mengajak Hiromi untuk cepat berkemas-kemas lalu menyerahkan hasil rampokannya dan menunggu Hiromi di taman. Secepat kilat, Takahiro berkemas di rumahnya mengabaikan Eriko yang larut dalam novel favoritnya. Tapi nasib apes justru menimpa Takahiro. Selama apapun ia menunggu Hiromi, gadis itu tak juga datang karena Takahiro terkena prank. Setelah mendapatkan uang, Hiromi pergi sendirian. Apesnya lagi, Seikichi mendapati uangnya hilang dan langsung ketebak siapa pelakunya. Ia pun mencari Takahiro dan tidak sengaja malah bertemu di rumah Takahiro. Rasa kesalnya memuncak, jadi tanpa babi bu lagi, langsung saja Seikichi melampiaskan amarahnya. Setelah insiden tragis karena kebodohannya sendiri, Takahiro sudah babak belur dipukuli Seikichi. Ia malah memanggil Eriko dan meminta tolong pada pacarnya itu untuk bekerja di sana. Eriko-chan, Takahiro-kun kara Eriko-chan ni onegai ga aru ndatte. Hari pun berganti. Seikichi masih seperti biasa menunggu pelanggan barnya. Namun, ia justru mendapat telepon dari Matsu yang mana bos dari Umezo dan Takeo. Mereka datang untuk mencari Katsutoshi karena tindakannya pada malam itu. Namun Seikichi yang pasang badan dan meminta maaf sebanyak-banyaknya pada kelompok Matsu. Meskipun Katsutoshi sangat merepotkan, tapi Seikichi berhutang budi dengannya saat berada di desa. Itu sebabnya ia selalu melindungi Katsutoshi. Seperti saat ini, ia mau tidak mau harus membayar ganti rugi dan menyediakan wanita untuk Matsu. Setelah kedatangan Matsu dan kawan-kawan, Seikichi memarahi Katsutoshi yang membuat masalahnya bertambah saja. Tapi Katsutoshi justru mengatakan temannya seorang pengecut. Padahal Seikichi melakukan semua ini agar bisnisnya tetap aman, tanpa ada senggolan dengan preman Yakuza. Akhirnya malam itu, Katsutoshi mengantarkan Eriko ke hotel yang sudah dipesan Matsu. Karena ini pengalaman pertama Eriko, ia merasa gemetar dan sangat gugup. Ketika ia melihat sosok Matsu, ia begitu terkejut dibuatnya. Dan tidak lama kemudian, ketenangan hidup Seikichi berakhir saat ia mendapatkan telepon dari Eriko. Seikichi buru-buru menjual hotel dan betapa kagetnya ia saat menemukan Matsu sudah mati tak bernyawa. Terlihat Eriko meringkuk di bawah ranjang dan hanya diam saja. Kejadian ini membuat Seikichi mengalami stres berat dan menangis. Kemudian Seikichi mencari penyebabnya sampai akhirnya ia menyimpulkan Matsu meninggal karena serangan jantung setelah tersengat aliran listrik saat mencoba gaya bercinta yang aneh. Tapi kita tidak benar-benar diberitahu apa yang sebenarnya malam itu terjadi dengan Matsu dan Eriko. Tanpa menunggu lama, Katsutoshi datang menyusul ke hotel untuk membereskan kekacauan ini. Tampaknya ia sudah terbiasa dengan situasi ini, lalu tanpa ragu memasukkan jasad Matsu dalam beberapa kresek hitam jumbo. Setelah itu, mereka bertiga membuang jasad Matsu dan makan di sebuah restoran. Di antara mereka, Eriko terus-menerus diam karena dilanda perasaan tidak karuan. Ia mencoba menenangkan dirinya di toilet. Saat selesai makan, mereka pun berpisah jalan. Seikichi kembali ke Tokyo Playboy Club untuk beristirahat sejenak sebelum akhirnya kedatangan Umezo dan Takeo. Dua preman itu mencari keberadaan Matsu yang menghilang sejak malam itu. Seikichi terus mengelak di tengah kepanikannya. Tapi sialnya, Umezo menemukan kalung milik Matsu berada di sana. Mereka langsung menyekap dan menghajar Seikichi. Sementara itu, Eriko pulang ke rumah setelah kejadian yang ia alami. Tapi ia malah semakin hancur saat melihat Takahiro sudah bersama wanita lain. Ia mengguyur Takahiro dengan air agar cowok brengsek itu sadar dari tidurnya. Eriko pun pergi setelah pengkhianatan Takahiro padanya. Di sisi lain, Seikichi harus membawa Eriko ke hadapan Umezo dan Takeo. Sehingga ia menghubungi Katsutoshi untuk mencari gadis itu. Eriko berjalan tak tentu arah lalu mampir di toko mainan dan bermain gangsing.
Kemudian malamnya ia menemui Katsutoshi yang memang sudah menunggunya. Mereka pun pergi ke Tokyo Playboy Club dan mengobrol soal kehidupan di sepanjang perjalanan. Di sana mereka sama-sama tahu ternyata Katsutoshi dan Eriko sama-sama tidak punya tempat pulang selain Tokyo Playboy Club. Katsutoshi yang sebatang kara tidak mempunyai rumah lalu merantau, sedangkan Eriko kabur dari rumah dan kini Takahiro malah berselingkuh. Eriko tampak menyesali pilihan hidupnya. Ia berandai-andai mungkin hidupnya akan lebih baik jika dulu ia belajar dan sekolah dengan benar. Penyesalan memang datangnya belakangan ya dek, karena kalau di awal namanya pendaftaran. Sesampainya di Tokyo Playboy Club, mereka melihat Seikichi sudah disekap. Mereka bertanya tentang kejadian malam itu, tapi Eriko masih tidak mau bersuara. Seikichi terus mendesak Eriko untuk bicara, tapi gadis itu tampaknya teguh pendirian. Sampai akhirnya Katsutoshi berkata jika ia membunuh dan mencincang Matsu lalu membuangnya. Hal ini membuat kemarahan dua orang ini memuncak sampai ingin menembak Katsutoshi detik itu juga. Seikichi ingin menyelamatkan Katsutoshi meskipun tangannya terikat. Ia terus berisik sampai Takeo mengarahkan pistol padanya. Tapi tak terduga tembakan itu justru meleset membuat Umezo tumbang seketika. Takeo menjadi panik dan mendekati Umezo yang berdarah-darah. Keadaan ini dimanfaatkan Eriko untuk menghantam Takeo sampai tidak sadarkan diri. Eriko bergegas melepaskan ikatan di tangan Katsutoshi yang kemudian menggandengnya untuk mengajaknya pergi dan meninggalkan Seikichi sendirian. Akan tetapi saat mereka pergi, sebuah tembakan mengenai tubuh Eriko. Benar-benar serangan tak terduga dari Umezo yang kini kehabisan peluru untuk menembak Katsutoshi. Melihat Eriko ambruk, Katsutoshi menghajar Umezo seperti orang kesetanan. Pada akhirnya, Katsutoshi menggendong Eriko ke mobilnya berusaha menyelamatkan gadis itu sebelum kehilangan banyak darah. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.